Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Desa Putra 3D. Di sini kita akan coba membahas materi selanjutnya ya di software Blender ini ya. Saya harap teman-teman masih konsisten, masih semangat untuk terus belajar software Blender 3D ini. Oke, di video sebelumnya di part 3 kita sudah belajar terkait apa itu grab, apa itu rotate, dan apa itu scale ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari sesuatu yang lain di Blender 3D ini gitu ya. Oke teman-teman, kemarin di video-videonya yang lain sebelumnya kita sudah bahas apa itu object mode gitu ya, apa itu edit mode. Jadi edit mode ini kerangka dasarnya di mana kita bisa melihat titik sudut ya, kemudian edge, kemudian face gitu ya. Nah teman-teman, ada satu hal lagi yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman. Kalau eh, kita tekan Z ya, kalau kita tekan Z, kita tahan gitu ya, kita akan dihadapkan oleh 4 bagian gitu, yaitu melihat modeling dari sisi wireframe gitu ya, atau yang kedua dari material preview, atau yang nomor 6 solid, dan render nomor 8. Saya ulangi ya, kalau kita tekan Z akan ada pilihan bagaimana kita mau melihat objek itu, apakah dari sisi wireframe, dari sisi material preview, dari sisi solid, atau dari sisi render. Nah, yang kita lihat ini teman-teman, ini adalah tampilan dari sisi solidnya, artinya basic si modeling ini gitu ya. Dia tanpa ada pewarnaan gitu ya. Kemudian kita bisa melihat dia dari sisi, ya ini bisa dikatakan basic modelingnya. Tapi kalau saya tekan Z, kita tekan angka 4 ya, wireframe, Z 4. Nah, teman-teman akan melihat wireframe ini adalah kerangka tulang objeknya gitu ya. Ini adalah kerangka tulang objeknya, di mana kita bisa melihat dari sisi titik sudutnya juga, tapi kita bisa melihat di belakangnya, di sisi belakangnya. Lihat teman-teman. Nah, ya, dia ada di sini, di belakang sini. Tapi kalau kita klik dia, titik ini, dia bisa tembus pandang. Jadi artinya kerangka ini tanpa melibatkan face-nya ya, face atau sisi yang menutupi bagian belakang di sisi yang lain. Jadi tujuan dari wireframe ini adalah kita mau melihat gambaran utuh modelingnya ini dari sisi kerangka tulangnya, dari sisi edge-nya, dan dari sisi vertex-nya, tanpa melihat dari sisi face-nya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat utuh kerangka tulang yang utuh di kubus ini, teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kalau saya misalkan mau ngeklik ya titik sudut yang ada di sini ya. Saya balikkan lagi ya, kalau saya tekan Z, saya balikin ke solid angka 6. Oke, titik yang di sana itu tidak terlihat teman-teman, karena tertutup oleh face yang ada di kubus ini. Sisi ini, karena ada sisi ini, sehingga tidak bisa melihat sisi di bagian belakang sini. Tapi kalau saya pengen lihat kerangkanya aja, yaitu yang melibatkan hanya edge dan vertex dan edge-nya, titik sudut dan tulang rusuknya, kita perlu tekan wireframe-nya teman-teman, yaitu Z4. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, seperti itu. Oke, ya, kita bisa melihat kerangkanya seperti itu. Nah, apa fungsinya ini? Ini juga sangat memudahkan kita untuk memodify atau merubah modeling melihat dari sisi strukturnya. Contoh ya, tadi kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana kita melihat kerangka ini dari sudut pandang depan, belakang, atas maupun bawah. Kita akan coba menggunakannya. Kita akan tekan apa kalau numpad nomor 7, yaitu melihat kubus dari sisi atas. Kita tekan angka 7 ya, numpad 7. Oke, sudah terlihat ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, yang di hadapan kita yang mengarah ke arah kita adalah sumbu Z. Jadi modeling ini benar-benar berada di atas ya, di atas kita. Karena ini kita melihatnya dalam sisi wireframe,
Kalau saya sortir titik sudut yang ada di sini, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Saya sortir ini, tep. Oke. Dia akan terseleksi titik sudut ini. Tapi yang terselek tidak hanya titik sudut yang ada di hadapan kita, teman-teman. Tapi di bawahnya juga ikut terselek. Lihat, ya. Jadi atas dan di bawah itu juga ikut terselek. Itu akan berbeda kalau saya hanya tekan solid ya. Misalkan saya tekan, kita balikin lagi ke angka 7, kita tekan Z6 solid ya. Saya ulangi ya, kalau saya ingin mensortir titik sudut yang ada di kiri ini, saya sortir, oke. Dia akan terselek ya, akan aktif ya. Tetapi bagian bawahnya tidak, teman-teman. Tidak ya. Tadi kalau wireframe tadi kan dia dia kita aktifkan ini karena dia berada sejajar dengan vertex, karena yang di bawah sejajar dengan vertex atas, dia akan ikut terselek. Tapi kalau kita buat dalam bentuk solid, ya solid, dia sama sekali tidak terselek, tidak tersortir ya. Hanya bagian atasnya saja yang kita sortir. Kembali lagi, kalau saya tekan Z4 ya, saya sortir misalkan vertex ini dan edge sini ingin saya aktifkan, begitu juga dengan vertex ini, misalkan saya begini ya. Oke. Artinya vertex di sini aktif, edge-nya di sini aktif, vertex di sini aktif. Tapi ini bagian atas ya teman-teman. Karena kita rubah menjadi wireframe, bagian bawahnya juga ikut aktif. Lihat, terselek di sini. Oke, ya, paham ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa paham. Ini sangat mudah sekali penjelasannya. Jadi kalau saya balikan lagi, sampai 7 misalkan ya. Saya balikan ke solid ya, Z6. Oke, perhatikan. Kalau saya sortir atasnya lagi, titik ini lihat aktif ya. Rusuknya juga aktif, titik ini juga aktif. Tetapi bagian bawahnya, teman-teman, lihat, masih hitam ya. Masih hitam, ya. Sehingga dia tidak aktif. Itulah fungsinya yang membedakan antara dari sisi wireframe dan solid. Ini sangat berguna sekali wireframe ini kalau kita ingin memodify modeling objek yang begitu rumit sehingga kita bisa merubah strukturnya dari sisi lain dari sisi yang sangat-sangat sulit. Itu bisa dilakukan di sisi wireframe. Oke, kita balikan lagi ke Z4 ya, wireframe Z4. Oke. Kita mau coba melihat dari sisi depan. Kita tulis angka 1, numpad 1. Oke, sorry, numpad 1 ya. Lihat, ini sumbu Z, ini sumbu X, di depan kita sumbu Y. Ini depannya. Saya ingin sisi ini dan sisi ini ikut sama-sama terdorong ke depan. Kita lihat ya. Tadi saya bilang sisi ini sama sisi ini sama di bagian belakangnya. Jadi saya sortir ini. Oke. Saya rubah ini ya. Rubah menjadi move. Saya tarik ini karena saya hanya mensortir ini, mensortir titik dan rusuk yang ada di sini dan juga rusuk yang di sebelah sana. Kalau saya gerakan, dia hanya aktif dia hanya bergerak yang aktif saja, teman-teman. Yang ini dalam kondisi hitam ini artinya tidak aktif, dia akan tetap di tempat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat secara umum, lihat posisi yang di sini tetap, tapi yang di sebelah sini, yang ke arah sumbu X, dia memanjang, bergeser, karena saya menyortir titik frame di sini. Seperti itu. Saya undo ya. Misalkan saya coba kita lihat perbedaannya dengan teman-teman, kita lihat perbedaannya dengan sisi solid Z6. Oke. Saya aktifkan yang ini ya. Artinya hanya sisi ini aja yang aktif, teman-teman. 2 vertex dan 1 edge di sini. Tetapi yang di sini tidak. Tetap hitam. Oke. Jadi kalau saya tarik ini, dia akan bergeser, teman-teman. Tapi hanya sisi ini saja, teman-teman. Sisi yang ini tidak ya.
dia tetap di tempatnya. Karena kita tadi hanya menyeleksi yang berada di depan kita saja, yaitu berada di yang kita seleksi adalah format solid tadi, teman-teman. Ya, saya ulangi ya. Jadi, kalau porsi solid di mana sini ada face-nya, kalau kita sortir yang di depan kita di sini, dua vertex dan satu edge, dia hanya aktif yang ada di depan kita saja. Dia tidak tembus di sebelah sana. Di sebelah sisi ini dia tidak tembus. Jadi ini tidak aktif. Jadi kalau saya tarik ini, hanya ini saja yang tertarik ya. Sedangkan sisi bagian belakangnya tidak tertarik. Kalau kita lihat di atas ya, seperti ini teman-teman. Jadi sisi ini yang saya tarik, tapi sisi ini tetap teman-teman. Karena ini modenya mode solid gitu ya. Saya undo lagi ya. Saya coba lagi. Sekarang kita rubah menjadi wireframe. Ingat, tekan Z dan 4. Saya aktifkan ini. Lihat, saya tarik. Oke, kita lihat dari atas ya. Nah, berubah teman-teman. K1 tadi, saya rubah ke solid 6. Z6. Kita lihat dari atas. Nah, dia bergeser teman-teman. Seperti itu teman-teman. Perbedaannya ya antara solid dan wireframe. Ini sangat menarik karena kita bisa mengubah-ubah objek dari sisi solid, wireframe, ataupun kebalikannya, sehingga bisa memudahkan teman-teman untuk membentuk objek yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan saya pingin, ini sudah saya rubah ya, kita rubah modify Z4, kita rubah jadi wireframe, atau sorry, kita rubah jadi solid dulu. Saya ingin merubah ini, titik sini saja, artinya ya ini bagian atas ya. Ingat bagian atas, kita berada di depan sumbu Z. Lihat, ini sumbu Y, ini sumbu X. Saya pengen membuat ini bergeser secara acak. Nah, seperti ini. Oke, artinya dia bergeser di area sumbu Z. Lihat teman-teman. Titik ini berubah. Sorry. Titik ini berubah. Ctrl 1. Lihat. Titik ini tadi ada di sini, saya geser ke atas. Ya. Oke. Kalau saya buat Z4 di sini, Z4 wireframe, lihat. Lihat di sini. Titik ini jadi bergeser ke sini, teman-teman. Tapi kalau saya rubah lagi, lihat. Ya. Ya. Kita 7. Lihat. Kalau saya rubah menjadi angka 7, bisa kelihatan nih. Titiknya berarti belum, kalau saya pengen kembalikan ke semula ya. Iya. Oke, teman-teman. Bisa berubah kembali ya. Nah, itu teman-teman perbedaan antara wireframe dan solid ya. Oke, sekarang saya pengen coba ya. Oke, Z4 1. Saya pengen mensortir lagi yang ini. Oke. Saya pengen naikkan dia ke atas. Nah, lihat, karena saya sortir ini, yang bagian belakangnya pun ikut terdorong. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian saya ingin scale menjadi kecil, S ya, yang pernah kita pelajari ya. Oke, kemudian saya geser. Oke, kemudian saya rotate. Ingat yang pernah kita pelajari. Saya rotate ke sini.
Kemudian saya scale lagi. Yang ini saya geser ke sini. Kita buat solid. Lihat teman-teman. Nah, jadi berubah seperti ini ya teman-teman ya. Artinya sisi ini, kalau kita rubah ini juga ikut. Karena kita sortir juga aktif. Ini jadi aktif, ini jadi aktif. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin merubah lagi. Saya contohkan. Coba kita ganti yang baru dulu ya. Z6 kita buat solid. Sorry, sudah solid ya. Ini kita buat object mode dulu. Object mode. Kalau kita ingin mendelete objek, tekan X, delete. Kalau kita membuat objek baru, bisa tekan Shift A, Mesh Cube. Oke. Kita buat wireframe, kita buat edit mode, kita buat wireframe. Oke, teman-teman. Nah, saya ingin membuat ini kita jadi lancip ya. Kita membuat kerucut mungkin satu. Kita lihat, kita tekan angka 1 paling depan, kita aktifkan ini. Ya, kita panjangkan, kita move di ke atas seperti itu. Kemudian kita lancipkan, kita scale S. Ya, ya, ini jadi apa? Limas teman-teman ya. Ini jadi limas. Oke, tapi saya nggak puas di situ. Ini pengen kita expand lagi teman-teman. Kita tekan ke 1, kita sortir. Nah, teman-teman, sini saya juga akan mengenalkan teknik yaitu extrude ya. Extrude ini yaitu mengembangkan, mengekspand vertex dan edge menjadi lebih panjang lagi. Kita contohkan ya. Tekan E, lihat. Ups. Ya, shortcutnya E ya. Lihat. Jadi memanjang. Jadi vertex yang tadinya ada di sini sama edge kita expand, ada tambahan vertex dan edge lagi sehingga dia bisa memanjang di sini teman-teman. Kita kembalikan lagi ke Z6 ya. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya delete lagi, kita buat object mode. Kita X delete, Shift A, Mesh, Cube. Sekarang kita akan lebih mendalami terkait ya, extrude ya. Extrude ini sama dengan tadi yang saya sampaikan adalah melakukan tambahan vertex dan edge ya. Kita coba buat ini menjadi object mode contoh. Oke teman-teman, kita buat menjadi wireframe ya, Z4. Oke, kita lihat dari depan, numpad 1. Kita sortir di sini. Lihat teman-teman ya, kita sortir yang ada di sini, artinya yang di bagian belakang juga pasti akan ikut tersortir seperti ini ya. Kita kembalikan. Saya mau tekan angka E, extrude tadi ya, E. Lihat, ada penambahan vertex dan edge teman-teman. Expand. Oke, saya taruh di sini. Oke, saya buat solid ya, Z6. Lihat, seolah-olah ada dua kubus. Padahal ini edge dan vertex ini adalah expand dari penambahan dari vertex dan edge yang ada di sini teman-teman. Oke, saya buat Z4 lagi, 641. Ini saya kecilkan S.
Oke. Up, gitu ya. Lihat, kita buat Z6. Lihat teman-teman ya, dia menjadi lebih hmm, mengecil ya. Kita buat sisi lebih mengecil. Satu lagi, Z4. Ini saya sortir lagi. Saya saya tambahkan lagi expand. Oke, extrude ya, bukan expand ya. Maaf, kita ke sini, kita buat scale lagi, kecil lagi. Oke, S lagi, S lagi, ya, E. Nah, lihat teman-teman, ada perbedaan di sini ya. Kita buat ke solid Z6. Lihat, seperti itu. Saya pengen ini menjadi ini seperti tidur ya. Saya buat berdiri ya. Object mode, klik ini, kita rotate ya. Karena ini di sumbu apa? Sumbu Y. Saya pengen rotate menjadi ke atas gitu ya. Jadi apa? R Y 90. Ups, 90 ke bawah ya. Berarti kalau kini ke atas kebalikannya. R Y minus 90. Oke. Lihat teman-teman. Dia menjadi seperti sebuah bangunan ya yang ada cerobong asapnya. Seperti itu. Kita bisa juga mengekspand lagi ya. Coba kita expand ya. Kita Z4 wireframe. Kita buat menjadi edit mode. Saya pengen face-nya kita lihat hanya face ini ya. Saya extrude. Ada tambah lagi di sini. Scale ya, keluar menjadi corong yang lebih besar lagi teman-teman. Seperti itu. Ya, kita Z6. Lihat, jadi lebih menarik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah mempelajari ya beberapa hal di video kali ini. Coba kita ulang lagi ya. Saya expand, saya sortir semua. X, kita delete vertices ya. Kalau kita delete X vertices. Oke, kita buat lagi yang baru. Hmm, Shift A, cube. Oke, teman-teman, ini summary-nya ya. Tadi kita sudah pelajari terkait object mode ya, melihat bangunan secara utuh, kemudian juga edit mode, melihat bangunan yang terdiri dari face, vertex, dan edge. Kemudian juga kita sudah belajar terkait apa tadi? Wireframe Z4 ya. Kita pengen rubah menjadi mode vertex. Oke, lebih memudahkan. Kita juga sudah belajar tadi terkait extrude ya. Misalkan saya tadi kita lihat angka 1, kita lihat di depannya. Kita sortir ini gitu ya. Bagian sisi sini dan bagian belakangnya juga ikut tersortir karena ingat ini kita mode wireframe ya. Ingat mode wireframe. Kita expand dari extrude E ya, E. Klik di sini. Kita scale S, kita lebih kecilin lagi. Oke. Okay. Kemudian kita rubah menjadi face sini. Oke. Okay. Face-nya ini kita extrude dan S dulu. Oke. Okay. Seperti ini. E. Ya. Jadi kotak di sini ya. Oke, okay, cakep.
kita skala S kecil. Oke, kita expand lagi extrude. Oke, scale kita kecilkan S. Oke, kita extrude lagi. Oke, S E. Ya, cukup lah ya. Oke, kita buat menjadi. Oh ya, teman-teman, maaf ya, saya agak sedikit ralat di sini. Kalau dalam bentuk wireframe sebenarnya face-nya juga terlihat. Kalau kita klik sini, face-nya juga ada, tapi dia bisa kita pilih face yang di depan kita, persis, atau face yang di belakang. Lihat ini ada titiknya ya teman-teman ya. Ini bisa kita pilih. Nah, di bagian belakang. Atau jadi kita bisa memilih tanpa terhalang face yang di depan kita. Asalkan titiknya kita pilih gitu ya. Di sini kan ada titiknya ya teman-teman ya. Contoh ini. Saya ingin mengambil face yang ada di sebelah sini. Dari sini pun saya bisa karena sini dalam bentuk mode wireframe ya. Nah, lihat ya. Jadi tembus ya. Begitu juga yang di sebelah sini. Kita klik ke X-nya. Nah, kita pilih titiknya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita balik ke Z6 solid. Nah, kita bisa membuat sebuah objek yang unik, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengerti ya dari video kali ini. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Kita akan lanjutkan lagi ke video di materi-materi yang berikutnya yang lebih menarik lagi dari sisi basic di Blender. Oke, thank you. See you in next video. Bye.